Karena kan gue selalu bilang sama anak-anak, emosi itu ibaratnya sebuah kuda. Ya. Logika itu jokinya. Jadi joki itu harus bisa mengendalikan kuda. Jadi logika itu harus bisa mengendalikan emosi. I see. Gitu. Nah, jadi akhirnya anak-anak terima kita ke Kediri. Oh, akhirnya ke Kediri. Ke Kediri terus Ada match juga tapi di Kediri. Enggak, kita cuma ngerayain ulang tahun Jackmania di situ. Habis itu kita pulang, kita bikin nobar di Jakarta. Waduh, gue jadi keingetan ini nih, Bung. Ini agak random loncat-loncat nggak apa-apa, Bung ya? Agak loncat-loncat nggak apa-apa ya? Gue salut sama PRJ. Akhirnya kita itu punya tempat eksklusif di PRJ gitu kan. Namanya Solidaritas Oren gitu. Oren. Secara kreatifnya lo ada ikut andil nggak sih, Bung? Gini, Solidaritas Oren itu dari gua. Itu awal untuk mendukung teman-teman yang diadilin, yang menurut gua bukan mereka pelakunya. Itu waktu Rangga Viking meninggal. Oke. Menurut gua, karena gua tanya cerita mereka, gua ngikutin pengadilan mereka dan bahkan hakimnya sendiri bilang, Pak, bukan ini pelakunya gitu. Tapi ya gimana? Ternyata mereka hasil persidangan mereka divonis bersalah gitu. Nah, gua bikin Solidaritas Oren, artinya untuk nyewa pengacaranya, gua jualan kaos. Jualan kaos Solidaritas Oren, kaos itu buat bayar pengacaranya. Gitu. Oh, gue baru tahu tuh, Bung. Nah, gitu. Jadi, kata-kata Solidaritas Oren itu terus kemudian dipakai sama teman-teman. Jadi, kalau nggak salah Ucup, Diki, Zani Jak Online gitu. Kalau nggak salah ngomong gitu, Bung. Kalau kita pakai buat acara di di Jakarta Fair boleh nggak? Ya boleh aja, silakan gitu. Gitu akhirnya acara di panggung kedua awalnya kan. Awalnya bener. Tapi karena mungkin dianggap sukses, dianggap animonya besar, dipindahin ke panggung utama. Cuman sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak ya, Bung? Sekarang udah enggak. Sekarang beralih kan ke pasar festival di Ancol. Yang Jakarta apa? Jakarta Gembira Ria itu bukan? Iya. Dan terakhir di situ, itu lebih heboh lagi. Jumlahnya bisa 10.000 itu. Gila ya. Gila ya. Lebih luas itu. Lo pernah ngebayangin bakal semasif itu nggak sih, Bung? Persijanya nggak main. Ada band bawain lagu Persija tapi rame gitu. Ya, gue gini. Gue kan awal gue bilang gue pengen Persija punya supporter di kampungnya sendiri. Udah itu aja. Ketika ada anggota namanya Goro masih SMP. Itu rumahnya di Depok. Gue diajak sama Korwilnya ke rumah Goro. Menuju rumahnya aja gue bingung. Buset, ini anak perjuangannya jauh banget. Gitu. Itu baru Depok. Nah sekarang unbelievable. Dari Solo berangkat. Gila. Dari mana-mana berangkat. Gue sendiri nggak habis pikir. Tapi gue respect banget sama mereka semua. Gue respect banget. Kecintaan mereka tuh nggak bisa dibandingkan dengan jarak. Iya. Dibandingkan dengan waktu tuh nggak bisa. Gitu. Kecintaan mereka pokoknya. Kalau Persija ya udah, mereka merasa kayak Persija kayak udah dekat aja. Jadi jarak dan waktu itu mereka tempuh nggak terasa. Gitu. Kalau buat teman-teman outsider, lu pernah bikin luar Jakarta luar biasa ya kalau nggak salah ya? Iya, gua nggak tahu itu siapa yang bikin. Oh, lu nggak tahu ya? Nggak tahu, tiba-tiba ada itu aja. Tapi kena banget tuh luar Jakarta luar biasa. Ya boleh lah. Tapi buat gua semua luar biasa. Iya. Kalau untuk lagu, Bung, kalau gua nggak salah ingat juga beberapa lagunya temen-temen tuh banyak yang dari lu tuh ya. Ya, Kesurupan. Ya mungkin sebenarnya ada banyak juga dari Abed gitu ya. Tapi karena lagu-lagu gue banyak yang lebih dikenal. Jadi akhirnya anak-anak selalu bilang itu lagu. Kan Satu Jiwa gue. Iya. Persija Menyatukan Kita. Kesurupan, Garuda di Dadaku. Persija Menyatukan Kita semua itu tahun berapa ya, Bung? 2017 gue bikin, 2018 mulai nyanyiin. Itu jadi anthem step after match tuh ya? Iya. Ada keresahan apa, Bung, lu di situ, Bung? Kan kita udah nyatu semua nih sebenarnya kan? Nah, itu kan gue ciptain sebetulnya sebelumnya. Jadi gue waktu itu belum jadi ketua tuh. 2017 gue jadi ketua. Gue sebenarnya ciptain sebelumnya. Gue tuh menonton Inter Island di Bali kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, gue lupa ingat. Gue janjian sama Pak Ferry Paulus. Gue bilang, Bang, kok tim kayak gini sih materinya gitu. Gue kecewa sekali gitu. Terus dia ngajakin, Fer, kita ngobrol di hotel pemain. Lu nginep aja di hotel pemain gitu. Ya udah, gue udah gilang-gilang nih. Asik, gue dapat fasilitas nonton di hotel pemain gratis nih. Nginep di hotel pemain. Nggak taunya tiba-tiba bos gue di kantor bilang, ini ada kerjaan nih. Kerjaan yang nggak bakal bisa gue tinggal selama 4 hari berturut-turut. Berarti gue nggak jadi berangkat. Nah, kekecewaan gue itu akhirnya gue naik busway dari Lebak Bulus sampai Harmoni.
selama Lebak Bulus sampai Harmoni itu gue cuma berempat, nggak nambah orang, nggak ngurang orang gitu. Cuma berempat. Nah disitulah gue coba bikin lagu. Terinspirasi dari Bali. Itu. Karena kan kayak Genggam Erat, ya gue ngelihat di Bali tuh Ramdhani abis ngegolin, dia lari mundur. Rese banget ya. Ramdhani abis ngegolin dia lari mundur terus gini sambil dia nyium ininya logo. Nah itu kata-kata Genggam Eratnya dari situ. Kalau peluhku dan peluhmu itu Rahmat Afandi dihajar dekat kotak penalti, tapi nggak penalti. Nah pelanggaran, Rahmat Afandi langsung bangun ngikat sepatu, disorot sama kamera. Di situ Rahmat Afandi netes tuh keringetnya. Asing. Gitu. Jadi gue langsung jadiin lagu gitu. Gue merinding lagi kalau bayangin momennya tuh. Persija lagi keos-keosnya ya kan. Lu juga kerjaan lu lagi begitu ya kan. Ngeliat momen yang gitu ya. Gue ngebayang gitu, gue ngeliat Rahmat kayak gitu langsung peluhku dan peluhmu. Nah kalau soal Persija menyatukan kita semua, Kalideres. Gue diundang sama DJ Kalideres untuk datang acara musik di sana. Selama musik main, ini berantem. Gue bilang ini gimana sih musik tapi pada berantem gara-gara rokok doang. Makanya gue bilang joget jangan pakai bawa rokok gitu. Kayak takut dibilang culun kali ya gitu, kalau nggak ngerokok gitu ya. Gitu jadi akhirnya kesundut ribut. Gitu. Ya udah makanya gue bikin lah gue itu kata-katanya Persija menyatukan kita semua. Ya dari situ. Lu tuh satu paket komplit yang bakal jarang ditemuin sih, Bung. Copywriter oke. Ya kan? Penulis lirik oke. Bahkan gue beberapa kali ngeliat tulisan-tulisan lu di Facebook, di WordPress gitu kan, itu kena-kena banget tuh, Bung. Itu bakal lu bukuin gak sih, Bung? Gue nggak pernah kepikir dibukuin, dan yang minta dibukuin itu 200-an orang. Gue selalu ya udah kalau ada yang mau bukuin silakan deh gitu. Cuma kendalanya gini, gue ada 200 lebih tulisan gue di Facebook. Nah sekarang gue nggak bisa buka karena catatan atau note di Facebook itu udah nggak ada fasilitasnya lagi. Nah gimana cara ngambilnya lagi itu bingung. Nah ini buat temen-temen yang bisa membuka Facebooknya Bung Ferry, coba komen di bawah ya Bung ya, supaya menyelamatkan aset-aset berharganya Bung Ferry. Gua kemarin ke Makassar, teman-teman The Jack Makassar ngomongnya itu juga Bung. Ini tulisan Bung kan boleh dibilang sejarah nih Bung. Iya. Sayang kalau dibuang gitu aja. Ini kan bisa buat pembelajaran supporter yang baru-baru gitu kan. The Jack yang baru-baru bisa juga jadi catatan kita bahwa jadi modul, bisa jadi modul. Jadi intinya bisa buat jadi motivasi juga untuk kita tetap loyal gitu. Ya tapi gue bilang ya gimana tuh yang di Facebook gue nggak tahu gimana caranya gitu. Dan gue yang di Instagram mungkin gampang ya, tinggal nyari-nyari gitu ya. Lo 2 hari lagi katanya mau ngeluarin tulisan katanya. Besok gue target gue nyolain tulisan kan besok 17 Agustus. Tulisan gue mengenai nasionalisme. Kenapa nasionalisme Bung? Gue nggak suka cuma gara-gara Persija nggak mau nyerahin Rizky Ridho. Iya. Itu orang sampai yang menghujat kayak gitu. Gue bilang, ini orang kalau tidak mampu berkomunikasi dengan baik, ya jangan mencaci maki lah gitu. Iya. Karena belum tentu orang yang dicaci maki itu lebih buruk dari dia, gitu. Ya, buktinya masih banyak kok yang setuju kan. Intinya kan masalah kesepakatan regulasi, gitu kan. Regulasi FIFA seperti apa gitu. Kenapa jadi digiringnya saya nasionalisme gitu. Nasionalisme itu yang tahu itu cuma diri kita sama Tuhan. Dah, nggak ada lagi yang lebih tahu dari kita sama Tuhan. Gitu. Jadi jangan merasa lebih nasionalis daripada yang lain. Gue mikir gini. Apa membolehkan 6 pemain asing main di sebuah klub itu nasionalisme? Apa naturalisasi, banjir naturalisasi di tim nasional itu nasionalisme? Apa itu wujud nasionalisme? Aduh, gue kasihan sama generasi muda kita. Gue kasihan sama anak-anak kecil kita. Oh, nasionalisme seperti itu. Oh, itu pahlawan-pahlawan kita. Orang-orang yang tadinya nggak tahu di mana-mana tiba-tiba ditarik-tarikin. Lu mau nggak jadi orang Indonesia? Walaupun dia punya darah Indonesia. Tapi gue maunya mereka inisiatif sendiri, bukan diajak-ajakin. Gitu. Jadi, ada yang bilang nasionalisme itu adalah ketika kita lebih banyak nonton
liga daripada nonton Liga Eropa. Ya. Macam-macam kan orang kriteria liga. Lu nontonnya Liga Eropa melulu, nonton Liga Indonesia dong. Gitu. Ya. Lu nggak nasionalisme ya kan susah gitu. Ya. Susah gitu. Jadi udah deh jangan sok-sok ngoceh-ngoceh soal nasionalisme gitu. Udah sekali lagi ketika kita menghujat, ketika kita menuding, jangan lupa ada 3 jari lagi yang jelas-jelas mengarah kepada diri kita. Gitu. Jadi jangan sekali-sekali menuding. Itu yang gue harapin. Apalagi kalau orang yang udah punya jabatan sebagai public figure ya, harusnya bisa lebih menahan diri. Ini kan masalah, kalau menurut gue masalah komunikasi. Ya kan, bagaimana pendekatan tim nasional terhadap klub-klub supaya bisa menyerahkan, supaya programnya nyatu. Gitu. Ini yang apa ya? Komunikasi itu ibaratnya sepele, tapi itu yang membuat hubungan erat jadi renggang, yang renggang menjadi erat, ya nggak sih, Bung? Iya, gini. Gitu. Kalau gue gini ya, Rizky Ridho itu kan udah jadi tim nasional di senior. Kenapa harus dipaksa masuk junior lagi sih? Gitu. Iya. Gue pernah ngerasain, nggak bisa, hampir bisa dikatakan nggak bisa make yang namanya jasa Atep dan M. Robi. Kenapa? Karena dia TC jangka panjang di U23, habis U23 kita balik ke kita baru 2 hari, atau dipanggil lagi di senior, TC jangka panjang lagi, turnamen lagi. Tapi kita kontrak mahal-mahal mereka, ya demi kepentingan timnas. Ya tapi nggak gitulah. Bagaimana dengan pemain lain yang merasa gue juga pantas, tapi di senior gue kalah sama dia, di junior gue kalah lagi gitu. Gue pikir dia udah ke senior, gue bisa nongol di junior nih, katanya dia dibalik lagi ke junior lagi gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau yang udah ke senior, udahlah kita cari lagi yang baru, membuka kesempatan. Atau PSSI punya skala prioritas. Kita mau naik yang level berapa dulu nih? Kalau mau kelasnya Asia, ya udah kita pentingin yang AFF, AFC segala itu kita pentingin. Yang Piala Dunia nggak usah dulu. Dengan ikut partisipasi dengan pemain seadanya. Ketika berprestasi di Asia, baru mikir yang dunia. Silakan. Nah, kalau ini kan dua-duanya mau berarti satu musim kompetisi pemain diambilin dulu dong. Ya susah. Apalagi waktu kita musim lalu kan kita punya peluang, tapi ternyata 10 pemain kita diambil. Aduh. Nggak gimana lah gitu. Ya. Nah, orang-orang yang belum pernah ngerasain pemainnya diambil mungkin bisa bicara sepak ya. Saya tahu Bung mau nyindir ke siapa. Ada yang bilang kan ya, kalau 10 pemain saya diambil sama timnas saya rela. Ya intinya itu sih Bung ya. Mungkin mudah-mudahan orang PSSI denger gitu. Berarti kan harus jelas kalau kata Bung Ferry itu program. Ketika programnya udah jelas, bagaimana program ini bisa ke delivery ke pelatih-pelatih di Indonesia gitu kan. Setelah deliverynya udah oke, baru kita bisa memupuk yang hasil-hasilnya itu gitu kan. Siapa sih yang nggak mau timnas kita jago ya kan? Gue terakhir nonton Indonesia kalah kita 3-2 di GBK lagi. Kita naturalisasi apa kita juara? Kan enggak juga. Enggak juga, sama bener. aja. Bahkan kita juara di usia muda itu malah full Indonesia waktu Evan Dimas. Ya, gue gini. Ayo dong, kita pagari kompetisi kita supaya kompetisi kita bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas. Misalnya gini, ternyata kita nggak punya striker. Striker top scorer kebanyakan pemain asing semua. Ya udah bikin aja peraturan regulasi, semua klub gitu ya. Tidak boleh ngontrak pemain asing yang posisinya sebagai striker. Jadi striker harus lokal. Bikin aja peraturan kayak gitu. Kan hak kita gitu. Itu kan tidak melanggar regulasi FIFA. Jadi otomatis kan terlatih lah anak-anak muda kita yang posisinya striker. Kadang kan juga kan bisa tuh bukan karena dia pintar tapi karena pengalaman kan. BP. Gue bilang sama BP, Beng, lu bisa jadi kayak sekarang gitu ya, sehebat ini. Kenapa? Memang lu punya bakat. Tapi lu beruntung masuk ke Persija. Begitu masuk ke Persija, strikernya waktu itu ada Widodo, ada Rocky Putirai Rocky Putirai, Elie Boy. Nah, ternyata enggak, Elie Boy belum. Nah, waktu itu mereka belum bisa main karena apa? Cedera kalau nggak salah. Jadi akhirnya striker tinggal BP sendiri. Nah, Ivan Kolev waktu itu ngelatih gimana caranya. Udah bikin pola baru namanya pola 3-6-1. 6 gelandang hebat papan atas di Indonesia itu melayani seorang BP. Dan terbentuklah BP. Top skor dia kan musim itu ya? Liga 6 tahun 2000 dia top skor. Liga 7-nya dia pemain terbaik.
gitu. Langsung terbang ke Selangor tuh dia. Nah iya, gitu. Jadi ketika dia dilatih dengan dimanjakan oleh 6 gelandang terbaik di Indonesia, ada Lucy, ada Imron, ada Deddy Umarela, ada Budiman, ada Anang Ma'ruf, ada Hairivo, ya itu semua melayani dia gitu. Persija tuh memang selalu punya treatment yang kayak gitu menurutku, Bung. Persija tuh pertama kali yang kontrak pemain asing posisinya ada di mana? Posisinya Ismet, Bung? Bek kanan. Ya kan Marco Mota kan? Kan pertama kali di Indonesia tuh. Cuma Persija yang ibaratnya pemain asing tuh di bek kanan gitu kan. Tapi impact-nya berasa gitu. Pertama kita main di GBK lawan Borneo, buset, umpan silangnya bisa ngembelah gitu. Berapa kali ada decak kagum gitu. Iya. Gila gitu kan. Persija tuh memang out of the box gitu ya. Iya. Dan itu juga jadi salah satu kenapa orang jadi suka Persija tuh. Gue pernah nanya tuh, Bung, sama cewek-cewek gitu. Kenapa sih lu suka Persija gitu? 70% mereka jawab Bambang Pamungkas. Sisanya Ismet Sofyan. Kalau Ijra boleh tanya, Bung. Atas nama loyalitas atau atas nama legend gitu. BP 20 atau Ismet 14 Sofyan, Bung? Atas nama apa tadi? Loyalitas. Atas nama loyalitas. Iya. Gua BP 20. BP 20. Gini. Susah ya dua-duanya. Ismet juga punya loyalitas yang tinggi, tapi BP itu bisa menarik yang lain untuk ke Persija. Gitu. Pemain, wah ada BP pengen. Supporter, ada BP pengen. Gitu. Dan BP itu lebih kalem gitu. Susah ya, gue bingung ya. Karena kalau Ismet juga punya loyalitas gini. Ismet tuh marah. Kalau Persija kalah marah. Ismet juga punya loyalitas tinggi gitu. Cuma Ismet bukan orang yang bisa mengayomi, menularkan virus apa gimana gitu loh. Itu bukan tipe Ismet gitu. Tapi Ismet tuh memang tipe petarung lah ya. Iya, keras. Dan statementnya dia tuh kemarin di-retweet lagi sama teman-teman Frontline Boys dari Bandung. Apa tuh? Jadi dia bikin Twitter gini, Bung. Kalau memang di Solo itu ada yang maki-maki pemain Persib, coba deh tanya BP dan Ismet di zaman 2010 ke bawah. Bagaimana sayurnya teman-teman Bandung ke mereka berdua. Bahkan pernah Ismet itu dicaci maki orang tuanya gitu. Tapi apakah mereka ini gitu. Berarti bener kalau kata Ismet Sofyan yang membedakan kita sama mereka adalah nyali. Wah, ramai itu di-retweet lagi gitu. Jadi kayak kita diakuin lah gitu kan. Ismet Sofyan tuh akhirnya jadi memang like jenderal perang lah gitu ya. Iya, makanya agak bingung tuh milih kedua karena dua tipe yang berbeda gitu. Cara mereka mengekspresikan loyalitasnya tuh berbeda. Berbeda ya. Kalau secara personal, Bung, gua tadi Bung Ferry, kalau Ijra kan mungkin masih kata-kata Bang Ismet gitu ya. Kalau Bung Ferry tuh si Ismet gitu kan. Sedekat apa sih Bung Ferry sama Pak Haji? Sama Ismet Sofyan? Iya dekat banget gitu karena gini. Apa ya? Gimana ya ngungkapin deketnya? Gua asik aja gitu sama dia ngobrol. Kalau apa-apa dia nelpon, Bung, gue pengen curhat nih, pengen diskusi soal ini gitu. Gini, kontrak aja, dia selalu nelpon gue, Bung, gue ditawar segini, menurut lu gimana? Gitu. Ya gue bilang, minta naik lagi nih, gitu. Nggak, lu tahu masih bisa, kontrak aja. Banyak hal-hal lah yang ini ya kuliner bareng di luar gitu. Ismet kan mau keluar kalau kulinernya ada gua. Oh gitu, Bung. Ada Bung Ferry ikut nggak? Ikut baru Ismet. Karena kalau nggak ada gua, dibilang belum tentu makan nih. Ntar jalan-jalan kemana? Kalau baru Bung Ferry pasti makan. Gitu. Gila lu bisa sedekat itu tuh, Bung ya? Iya, alhamdulillah. Sama beberapa pemain sekarang juga. Sama Andri Tani, sama Ramdhani, sama Maman. Gue kemarin baru ngobrol panjang lebar sama Maman, Andri Tani, sama Rico Simanjuntak. Iya. Bung, mumpung nggak lupa nih, Bung, kalau ngomongin masalah kontrak nih, Bung ya, baru belum lama ini ada pemain muda kita tuh bilang katanya untuk menjadi pemain bola di Indonesia itu
agak sedikit sulit gitu. Akhirnya kan dia Akpol kan. Oh. Menurut Bung Ferry sendiri, Bung Ferry kan tahu nih kontrak pemain segala macem gitu-gitu. Bagaimana sih masa depan pemain bola di Indonesia gitu? Gini, apa ya? Sekali lagi ini sih masalah hati. Lu maunya kemana? Lu mau jadi pemain bola profesional? Ya udah tekunin. Jangan lu banding-bandingin. Ternyata main bola di Indonesia nggak seperti di Eropa. Ya ngapain lu banding-bandingin Eropa? Lu bukan orang Eropa gitu. Atau mau ngapain banding-bandingin dengan yang lain? Misalnya kayak gitu. Tapi gue nggak tahu sih pemain ini kendalanya apa. Tapi ya kalau dia memang tiba-tiba dia pengennya Akpol ya mau gimana. Cuma yang gue berharap adalah semua pemain harus menghargai kontrak, menghormati kontrak. Ketika dia terikat kontrak ya udah titik. Jangan kalau memang dia pengen jadi Akpol ya dari dulu dia ngomong dong. Jadi kita nggak kontrak dia sepanjang itu gitu. Itu kalau menurut gue gitu kan. Sampai 2025 lagi. Ya makanya gitu. Makanya kan lucu gitu. Lu tanda tangan kontrak tapi lu tiba-tiba membatalkan kontrak. Memang ada klausul kalau membatalkan kontrak sepihak bagaimana. Tapi nggak gitu loh. Gitu. Nggak gitu loh. Aturan main nggak gitu gitu kan. Kalau kan, baliknya attitude segala macem gitu. Kita kan lagi mau membangun sepak bola Indonesia yang benar-benar tertata dengan baik. Dan cara menatanya gimana? Ya patokan kita FIFA gitu. Bung, sejauh gua selalu ketemu lu kan kita selalu ngomongin bola nih gitu. Cita-cita apa sih Bung? Kayaknya yang belum kesampaian di lu gitu. Untuk The Jack, untuk Persija gitu. Apa ya? Atau emang udah semua gitu? Enggak, soalnya gini, kalau di The Jack tuh gue pernah ditanya, Bung, kalau satu waktu nanti ada anak-anak yang bikin lagu, Bung mau nggak lagu-lagu itu dibawain? Ya nggak masalah. Ada masanya gue, tapi ada masanya yang bukan masa gue memang. Ya silakan aja generasi penerus. Kalau gue masih ngotot gue terus, ya terus generasi penerus nggak bisa berekspresi, akhirnya supporter Persija malas berkurang dong. Karena gue ngotot cuma sampai generasi gue doang. Ya biarkanlah supporter Persija langgeng. Caranya langgeng ya kaderisasi, regenerasi. Dengan cara dan dengan zamannya gitu. Iya, jadi gue nggak terlalu bilang apa yang belum gue tercapai gitu. Kalau gue sih udah tercapai. Gue pengen Persija jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Udah tercapai. Gue pengen Persija juara, gue udah ngerasain. Tinggal generasi berikutnya apa yang pengen dicapai dari mereka, ya silakan wujudkan. Terus lu mau dikenal sebagai Bung Ferry yang seperti apa sih, Bung? Secara lu copywriter nulis lagu gitu. Terus lu tagline gitu kan. Terus pemimpin yang tidak negotiable prinsipnya juga. Believe it or not, gue sampai detik ini kalau banyak orang yang, maaf ya bukan sombong, banyak orang yang minta foto atau minta tanda nama gue sendiri sebetulnya agak sungkan, agak riskan. Kenapa? Karena gue merasa gue ini supporter, bukan pemain bola. Ngapain lu minta foto sama gue? Ngapain lu minta tanda nama gue? Gue cuma supporter gitu. Jadi bagi gue tuh orang biasa gitu. Gue pengen banget, gue kan orangnya senang bergaul ya, senang silaturahmi kemana-mana. Kalau di stadion tuh, gue pengen banget sebetulnya nonton hari ini di sini, hari ini di sini. Tapi kan kendalanya gue kalau gue kesana udah pasti dicegat-cegatin sepanjang jalan gitu kan. Gue pengen tuh sebetulnya ke sana, ke utara, ke timur, ke selatan, pengen gitu. Bahkan lu main kesini aja ada yang nyamperin ya. Bung main dong kesini gitu. Iya, disuruh daerah mana tuh ya? Kemarin lupa gue. Dia ngajak makan nih di situ. Lupa gue. Bung, kayaknya kan orang belum banyak yang tahu nih nama asli lu ya. Nama asli siapa sih, Bung? Tauhid Indra Syarif. Namanya udah ngeri banget, Tauhid tuh ya. Keimanan yang kokoh ya, Bung? Iya, keimanan yang kokoh. Ya kokohnya iya bener. Tapi bukan ke agama. Gue agamanya masih belang bentong. Tapi kokohnya ke Persijanya. Gue A ya A gitu. Ke prinsip hidup. Gue A ya A gitu. Lu sampai ditelepon Bung Yos aja sampai lu matiin tuh ya. Saking lu kuat tauhidnya tuh ya. Iya. Karena gue yakin hari itu dalam keadaan itu gue yakin cara gue yang harus berjalan dan cara gue yang akan memenangkan Persija. Yakin banget Bang. Terus Bung, lu pernah ingat nggak sih Bung satu momen cerita berantem lu yang selalu lu inget gitu Bung? Boleh nggak sih kita cerita kayak gitu Bung? Cerita berantem? Apa ya? Yang lu di Menteng ya kalau nggak salah ya?
Yang orang lu tendang pingsan. Bukan ditendang pingsan. Ya, gua kan selalu ngajarin anak-anak The Jack untuk menghormati pendukung Persija yang sudah lebih dahulu dari kita. Gitu. Tapi kalau pendukung Persija yang lebih senior dari kita nggak menghormati kita, apalagi sampai menganiaya fisik anggota gua, ya gua nggak terima dong. Emang salah anggota gua apaan gitu? Kok dihajar gitu, dipukul, ya gua nggak bisa terima kayak gitu. Ya gua pukul lagi. Itu dulu ya. Tapi kalau menurut Bung Ferry ya, kepemimpinan itu akan berhasil ketika ada kekerasan dan ketegasan, atau memang harus ada treatment dari pemimpin itu yang beda gitu. Tapi tidak dengan kekerasan gitu. Ya masing-masing punya karakter, masing-masing punya kebijakan pemikirannya. Kalau gua punya prinsip gini, gua nih ketua umum supporter, bukan ketua sanggar tari, bukan ketua sanggar drama gitu. Ya gua kalau keras ya gua harus lebih keras dari anggota gua. Nggak ada yang boleh lebih keras dari gua gitu. Lah gue yang ketuanya, masa lu ngaku lebih keras dari gue? Gak bisa enggak gitu. Berarti tinggal tergantung medianya. Iya. Lu di supporter ya lu emang harus kayak gitu gitu kan. Karena kan beberapa kali gue kalau jadi main film gue menjiwai banget berarti. Parah sih Bung. Kacau sih. Kan udah pernah lu main film. Tapi kaku. Ucup gak make gue, kurang aja sama Ucup. Tolong Bang Ucup di calling Bung Ferry. Kemarin Bang Dedi di calling. Iya, makanya Dedi gue ke Korwil Kalibata ya. Serem banget gue ngeliat make upnya. Tapi nggak boleh di-share dulu kata Bang Ucup. Jangan lu share dulu ya sebelum tayang filmnya. Nggak screenshot. Pengalaman pertama kata Bang Dedi, mainnya sama Baim Wong, sama Atika. Wah ngeri banget Bang Dedi. Cuman emang banyak sih dari Ucup tuh kayak film Romeo and Juliet. Akhirnya Mas Agung beberapa kali kan jadi lokman film gede lagi. Terus Bapuk kan main jadi kru juga. Agung salah satu yang berhasil lah di dunia film. Kita tuh udah keren dari dulu ya Bung ya. The Jack tuh udah keren dari dulu ya. Iya. Dokumenternya diputar di Jerman, ya kan. Produk-produk The Jack-nya kru film. Gue gara-gara Ucup tuh, tiba-tiba gue waktu itu mau rapat PSSI. Gue masih di tim waktu itu di Hotel Sultan. Tiba-tiba gue ketemu seorang bule, badan gede. Dia begitu ngeliat gue, finally after 2 years I looking for you in Indonesia gitu. Gue bilang ini orang siapa gitu, kok udah 2 tahun nyariin gue gitu. Nah nggak taunya dia Mark Anthony, Casual Jakarta ya, pendukung Arsenal Casual Jakarta yang nonton film Ucup di sana di negerinya. Jadi dia bilang, menurut dia lu ini adalah supporter hooligan. Gua nggak tahu gua hooligan apa gua. Kenapa? Gua tanya sama dia, kenapa lu bilang gua ini berkarakter hooligan? Ya karena lu nggak mau, kan gua dulu gitu. Gua nggak mau diwawancara. Gua nggak mau dekat sama wartawan dan gua nggak mau dekat sama polisi. Gua nggak mau. Dari dulu gua itu. Tapi kan ketika gua balik lagi jadi ketua tahun 2017 itu kan karena kerusuhan. Jadi mau nggak mau gue harus membunuh karakter gue supaya gue mau koordinasi dengan pihak kepolisian. Gitu. Tapi kalau dulu muda gue nggak mau. Ya gue jadi inget tuh Bung, kenapa dia saking excitednya sama lu, karena itu ada statement Beckenbauer juga tuh. Jadi dia bilang di film itu, saya tidak pernah menyangka di negara dunia ketiga ada sepak bola yang seperti ini. Sebenarnya kita tuh mau ini Bung ya, mau anniversary dokumenter itu tuh Bung. Gue sambil minum ya. Siap. Cuman sampai sekarang aset digitalnya masih dicari tuh Bung. Mudah-mudahan sih ketemu. Jadi kita bisa. Iya, masih dicari aset digitalnya. Lah gimana? Itu dia. Mungkin saking banyak kayak hard disk kali ya. Ya mudah-mudahan lah tahun ini Bung ya, Jakarta East Main Anniversary kita ketemu lagi ya. Amin. Kita bikin gaung supporter, bukan gaung supporter sih. Ucup tuh harusnya bikin ini dong, Romeo and Juliet kedua. Beberapa kali gue nemenin dia pitching itu Bung, belum ketemu jodohnya aja mudah-mudahan. Belum ketemu cerita yang menurut dia bagus kali. Iya, nerusinnya lagi gimana nih? Apakah nerusin cerita ke anaknya gitu kan? Adegan sisi yang di stadion sih Bung ya, keren ya. Stadion yang mana ya? Lupa gue. Yang ketemu sama si Rangganya. Iya. Habis berpisah ya kan. Aduh, Bung, nih kayaknya udah hampir sejam lebih nih, Bung. Iya. Bung Ferry, sehat-sehat, banyak rezekinya. Amin. Ada doa apa untuk Persija tahun ini, Bung? Ya juara lah. Juara ya? Juara. The next level itu sudah
orang boleh kritik ya, apa tuh the next level gitu. Tapi bagi gua Persija sekarang memang the next level. Dari segi permainan, Dol tuh berhasil mengincrease gaya bermain Persija dengan materi seadanya, dengan materi bukan seadanya ya. Ini sebenarnya materi termasuk hebat gitu, karena banyak pemain timnas juga gitu. Dengan materi ini tapi memang ada ibarat puzzle, ada tempat yang kosong ya di sektor depan, tapi Dol bisa berada di posisi sekarang itu menurut gua luar biasa gitu. Dan media kita juga sekarang jauh lebih informatif, jauh lebih kreatif dalam memberi kontennya juga jauh lebih variatif. Jadi menurut gua ini next level. Tapi kan gini, orang tuh kadang-kadang nggak berasa ketika mereka naik. Mereka cuma ngelihat ke atas saja, tapi mereka nggak ngelihat ke belakang atau ke bawah. Ternyata banyak hal yang sudah kita tinggalkan, dan kita sudah menuju kemajuan gitu. Itu yang kadang-kadang makanya kata-kata bersyukur itu harus banyak dicermati oleh kita gitu. Jadi ingat nih Bung, terakhir deh Bung. Oke, nambah lagi. Kemarin kan Idra nge-shoot video teman-teman The Jack di bus di bundaran Patung Senayan tuh yang megang obor sebelum FX. Oh, Patung Pemuda. Itu nggak banyak orang tahu juga tuh Patung Pemuda namanya itu. Oh iya. Terus Idra share di short YouTube, banyak yang komen tuh kampungan karena nyalain flare gitu kan, terus bikin macet segala macem gitu kan. Kalau menurut Bung Ferry sendiri, culture yang kayak gitu gimana sih Bung di mata Bung Ferry gitu? Kenapa dibilang kamu? Itu jam berapa? Jam-jam sore, sekitar jam 5-an. Kenapa mereka bakar red flare di situ? Mungkin karena dilarang di dalam kali mungkin Bung. Jadi itu dalam rangka apa maksud gue? Mau nonton Persija Persebaya waktu itu? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Jakarta kota gue. Semua orang boleh menikmati kotanya gitu. Dengan caranya masing-masing. Iya, dengan caranya masing-masing. Iya. Kenapa sih kalau nggak boleh berekspresi seperti itu? Kita udah taat, nggak boleh di stadion. Ya di luar nggak apa-apa lah. Kalau di luar dilarang juga, buset deh. Ya. Mau jadi apa orang ini? Kayak komunis. Apa-apa nggak boleh gitu. Sampai ada yang komen, pantesan udah dari Jakarta jelek. Terus aku komen kan ya, salahin PLTU, gue udah pakai caps lock. Udara Jakarta jelek, salahin orang yang punya mobil banyak-banyak. Semuanya dipanasin, rame gitu. Bung, thank you Bung ya. Oke deh. Statement terakhir, Jakarta kota gue. Jakarta kota gue. Thank you Bung Ferry, sehat-sehat. Terima kasih. Yoi.